Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya kalau baca tulisan-tulisan profesional, semuanya terasa begitu rapi, begitu terstruktur? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas rahasia di baliknya. Sebuah kerangka kerja yang sering nggak terlihat, namanya gaya selingkung. Coba deh, diingat-ingat lagi. Waktu kita baca buku dari satu penerbit besar yang sama, atau buka artikel di sebuah situs berita ternama, semuanya terasa seragam kan? Mulai dari cara nulis judul, format kutipan, sampai peletakan gambarnya. Kira-kira, itu semua cuma kebetulan aja gitu? Jawabannya tentu aja bukan. Di balik semua itu, ada sebuah rencana yang sangat matang. Sebuah cetak biru atau blueprint yang tersembunyi, yang memastikan setiap detail kecilnya itu konsisten. Nah, inilah yang sering jadi pembeda antara publikasi yang kelihatannya amatir dengan yang profesional. Oke, mari kita mulai investigasinya. Sekarang, kita akan coba singkap tirai dan cari tahu siapa sih arsitek tak terlihat yang merancang semua ini. Dan inilah dia, arsiteknya. Gaya selingkung, atau kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah house style. Anggap aja ini semacam kitab suci atau buku panduan internal sebuah lembaga, entah itu penerbit buku, media, bahkan perusahaan. Isinya itu kesepakatan soal segalanya, mulai dari cara nulis kata tertentu sampai pilihan warna desain yang tujuannya cuma satu, menjaga keseragaman. Nah, ini poin yang penting banget nih. Jangan sampai tertukar ya. Gaya selingkung itu beda banget sama gaya penulisan pribadi seorang penulis. Kalau gaya penulis itu kan sifatnya individual, personal, yang nunjukin keunikan suara mereka. Sebaliknya, gaya selingkung itu milik institusi. Ibarat seragam, ini adalah standar bersama yang harus diikuti oleh semua orang di dalam tim. Mulai dari penulis, editor, sampai desainer grafis. Oke, terus mungkin ada yang nanya, kenapa sih organisasi sampai segitunya repot-repot bikin aturan main kayak gini? Memangnya, seberapa besar sih kekuatan dari sebuah konsistensi? Alasan pertama, ini soal citra, soal kepercayaan. Tampilan yang seragam dan konsisten itu secara nggak langsung mengirim pesan, kami profesional. Ini menunjukkan kalau publikasi ini digarap dengan serius, dengan standar kualitas yang tinggi. Dan ujung-ujungnya pembaca jadi lebih percaya dan menganggapnya lebih berwibawa. Kedua, ini praktis banget. Efisiensi. Bayangin deh, kalau ada karyawan baru atau penulis lepas yang bergabung, tanpa panduan yang jelas, mereka pasti akan bolak-balik nanya soal hal-hal teknis. Angka ditulis pakai huruf atau numerik. Marginnya berapa senti. Nah, dengan adanya gaya selingkung, semua pertanyaan umum itu udah ada jawabannya. Jelas, ini menghemat banyak sekali waktu untuk semua orang. Dan yang ketiga, ini nih yang mungkin kedengarannya agak paradoks. Aturan ini justru membuat mereka lebih fleksibel untuk beradaptasi. Dunia kan terus berubah ya kan? Mungkin ada aturan ejaan baru dari pemerintah, atau muncul cara baru untuk mengutip sumber dari media sosial. Nah, dengan adanya satu panduan terpusat, seluruh organisasi bisa update dan beradaptasi bareng-bareng. Cepat dan serempak. Menarik kan? Ternyata gunanya banyak banget. Sekarang yuk kita coba intip lebih dalam lagi. Sebenarnya apa aja sih yang biasanya diatur di dalam buku panduan gaya selingkung ini? Wah, ternyata isinya tuh komprehensif banget. Mulai dari hal-hal besar seperti struktur publikasi misalnya, gimana format bab pendahuluan, atau cara menyusun daftar pustaka, terus masuk ke level yang lebih detail soal bahasa, pilihan kata, sampai penggunaan tanda baca yang benar. Bahkan hal-hal visual yang kadang kita anggap sepele, kayak cara menyajikan tabel, format keterangan gambar, sampai jenis dan ukuran font yang dipakai, semuanya diatur dengan sangat rinci. Dan praktik ini tuh bukan hal aneh loh, ini standar global, ada banyak banget panduan gaya yang super terkenal di dunia. Mungkin Anda yang di dunia akademis familiar dengan Chicago Manual of Style atau gaya sitasi APA. Teman-teman jurnalis pasti akrab sama AP Stylebook. Di Indonesia sendiri juga ada, contohnya pedoman penerbitan dari BRIN Press. Jadi, kalau kita lihat semuanya, jadi jelas ya kalau gaya selingkung itu bukan cuma sekedar kumpulan aturan yang kaku dan mengekang. Ada filosofi yang jauh lebih besar di baliknya. Dan inilah inti dari semuanya. Tujuannya itu bukan untuk membunuh kreativitas penulis atau bikin semua tulisan jadi kayak robot. Justru sebaliknya, tujuannya adalah membangun sebuah identitas yang kuat, yang khas, yang mudah dikenali. Konsistensi dalam kualitas dan penampilan inilah yang akhirnya jadi semacam tanda tangan dari sebuah merek atau organisasi. Nah, sekarang Anda sudah tahu rahasianya. Jadi, lain kali kalau Anda lagi baca buku, artikel, atau buka situs web favorit Anda, coba deh perhatikan lebih jeli. Kira-kira aturan-aturan tak terlihat apa lagi yang bisa Anda temukan. Selamat berburu!